Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Negeri 1 Kretek, Ibu Sudari SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan di Negeri 1 Kretek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 2 pembelajaran sosial dan emosional. Sehat semua Ibu Guru ya? Semangat? Semangat. Bidanya Bu Nuri dan teman-teman pernah praktek untuk semangat dengan anak-anak, sekarang kita praktek untuk semangat bersama Ibu Kepala dan siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah masih semangat semua ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum saya melaksanakan diseminasi pembelajaran sosial dan emosional, saya akan mengadakan tes terlebih dahulu. Nanti silakan diikuti buka WA-nya masing-masing di sesi grup. Ada 5 pertanyaan di sini tentang pembelajaran sosial emosional. Bu Septi, Bu Yuli, Bu Eko, Pak Yunus, Bu Nuri, Bu Linda, Bu Ratin, Pak Ketno, Bu Yudana sudah masuk? Ya, Anda ini bisa dilihat di sini posisinya. Siapa yang sudah memfinish? Posisinya Ibu Nuri ya, di angka 19. Dan kalau betul nanti maju 3 langkah, kalau salah mundur 2 langkah. Ayo Bu Nuri. Tapi mungkin tampilannya terlalu lama ya, jadi tidak kelihatan ya. Kalau betul berarti salah. Bu Yudana memimpin di angka 19. Jadi waktu masih stagnan di bawah. Ya Mbak Nuri finish. Tepuk tangan untuk Bu Nuri. Dapat tepuk tangan. Cukup ya Mbak Nuri ya? Mbak Nuri dapat tepuk tangan di. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran sosial dan emosional atau yang disingkat PSE. Pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, mengayomi, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi pembelajaran sosial dan emosional merupakan pendekatan yang sistematis yang menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan belajar akademik, sosial dan emosional semua murid. Pendekatan pembelajaran sosial dan emosional melalui kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang berjadikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Kurikulum dan instruksi belajar yang jelas dan berwarna dan evaluasi secara berkala. Panjang ya. Nah, di sini adalah penerapan pembelajaran
pembelajaran sosial dan emosional, di mana mencakup manajemen diri, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan bertanggung jawab, kesadaran sosial dan kesadaran emosi. Tercakup dalam budaya praktik dan kebijakan sekolah yang dilaksanakan di sekolah, lalu juga yang lebih luas yaitu keluarga, mitra hidup dan yang lebih luas lagi yaitu komunitas kesempatan belajar yang selaras. Berikutnya kerangka kompetensi sosial dan emosional. Ini ada 5. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya dapat menggabungkan identitas budaya sosial, menjadi kekuatan aset diri dan budaya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kesadaran diri. Lalu yang kedua yaitu manajemen diri. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contohnya yaitu mengelola emosi diri. Nah, itu lagi, mengelola emosi diri itu masuk dalam manajemen diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi hubungan stres, menentukan disiplin dan motivasi diri dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu kesadaran sosial, merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Contohnya yaitu mempertimbangkan pandangan atau pikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan harmonis dan suportif. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, melakukan kerjasama tim dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Mencakup menunjukkan rasa ingin tahu dan terbuka pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dan masalah di bagian sosial dan lain sebagainya. Ini adalah kompetensi-kompetensi pembelajaran sosial emosional. Nah, materi yang kedua yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness adalah situasi-situasi di mana kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan, seperti menonton film, menyimak apa yang sedang dibicarakan, mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, ini yang kegiatan kita, mendengar menyampaikan informasi dalam informasi, bahkan baca buku ini dapat menunjukkan rasa ingin apa adanya dengan rasa. Jadi ketika kita sedang melakukan kegiatan itu diminta kehadiran penuh. Maksudnya contoh sederhana misalnya saat ini, misalnya ya ini ya, kita sudah mengikuti aksi nyata diseminasi ini, hadir sepenuhnya. Atau ketika mengajar atau ketika sedang rapat, kepala sekolah sedang menyampaikan informasi, tidak. Minimal dengan sepenuhnya, tidak bisa yang lain. Pikirannya ya ke rapat yang sudah dilakukan. Yang lain. Tapi memang berat ya kadang kalau tidak dilatih, karena kadang pikiran kita kemana-mana, badannya di sini. Kita memang harus berlatih konsep mindfulness. Multitasking kan? Prinsip kesadaran penuh atau mindfulness yaitu praktek kesadaran penuh ini bukan sebagai solusi pemecahkan masalah, bukan untuk memecahkan masalah, melainkan praktek yang membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran masa datang ataupun penyesalan akan masalah masa yang telah berlalu. Jadi bukan merespon permasalahan pada yang akan datang yang hadir atau yang masa lalu, tapi yang saat ini kita hadapi. Itu adalah konsep dari mindfulness. Berikutnya, praktek kesadaran penuh. Pada prinsipnya, praktek kesadaran penuh merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Demikian, dapat praktek-praktek tersebut yang digunakan secara khusus membantu kita. Praktek paling berdasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Kita menyadari nafas yang kita hembus itu termasuk yang kita
tarik dan kita hembuskan itu juga sama kita ada di luar sadar kita, tapi kalau kita cara sapi itu ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari dari kita bernafas saja. Sekarang kita akan coba berpraktek kesadaran penuh dari hal yang paling besar dari dana, yaitu melatih darahnya dari nafas. Itu gimana begitu? Ya, salah satu teknik melatih nafas adalah teknik stop. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan tanpa menggunakan peralatan. Apa itu Mbak Nuri? Teknik stop? Stop. Berhenti sejenak. Take Take a break. Ambil nafas dalam. ya. Oh, Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan hitungan. take. Selesai dalam hati. Ya. Kita praktek ya, Bapak Ibu. Untuk teknik stop dan teknik-teknik yang lainnya itu bisa kita kembangkan dengan menciptakan suasana yang mendukung. Di antaranya yaitu dengan kita misalnya memberikan musik pada saat kita praktek itu ya, tapi itu tidak harus. Kita berhenti sejenak Bapak Ibu terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, misalnya mengetik, misalnya kita akan berlatih kesadaran penuh ya terhadap hal yang paling sederhana yang biasa kita lakukan tiap hari, bahkan tiap waktu, yaitu tentang bernapas. Yang pertama, kita berhenti sejenak terhadap aktivitas yang kita lakukan. Sudah Bapak Ibu, kita rasakan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, meskipun agak panas gitu ya, tapi kita berusaha untuk kesadaran penuh hadir di ruangan ini. Yang kedua, ini bisa dipraktekkan dengan memejamkan mata maupun tidak. Yang kedua yaitu kita ambil nafas dalam. Setelah kita berhenti sejenak dari segala aktivitas, mari kita ambil nafas dalam-dalam, lalu kita rasakan tiap tarikan nafas dan hembusan itu. Monggo kita praktekkan. Boleh sambil memejamkan mata. 1, 2, 3. Judul angkasa. Hembuskan. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Kita bisa memejamkan mata sambil menikmati musik-musik yang ada di sekitar kita yang membantu kita untuk menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita. Sudah, yuk kita praktekkan lagi. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Bapak Ibu, kita berhenti sejenak dari apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kita berlatih kesadaran penuh terhadap apa yang kita lakukan di sekolah, di ruangan ini, sehingga kita bisa merasakan kesadaran penuh atau mindfulness itu hadir pada diri kita. Nah, setelah itu, marilah kita ambil nafas dalam. Kita boleh memejamkan mata, lalu tarik nafas dengan mendalam dan hembuskan. Amati sensasi pada tubuh kita, perasaan dan pikiran pada lingkungan. Apakah ada perbedaan yang bisa kita rasakan? Kita bisa merasakan suasana alam yang damai, yang membuat diri kita tenang, dan kita bisa menghadirkan kesadaran penuh dalam diri kita sendiri-sendiri. Coba sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas dalam, hembuskan, rasakan, amati sensasi yang ada pada tubuh kita. Apakah kita merasa lebih tenang, apakah kita merasa damai, dan bisa menghadirkan kesadaran penuh pada diri kita. Nah, sebenarnya kesadaran penuh ini memang harus kita praktekkan dengan kondisi yang memang ya harus bisa lebih mendukung seperti kita harus
emosi atau dengan kondisi-kondisi di mana ketika misalnya di kelas itu rame, yuk kita tenangkan dulu seperti itu sehingga perhatian anak itu bisa berpusat. Nah, Bapak Ibu, untuk sadar penuh ini sebenarnya bisa kita praktekkan dengan beberapa teknik. Teknik softnya adalah salah satu di antaranya, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan iman, lalu selesai dan lanjutkan. Kita melanjutkan pada kegiatan kita yang berikutnya, misalnya mengajar atau misalnya mengerjakan rapor dan lain sebagainya. Nah, teknik yang lain yang bisa dipakai itu ini, mengamati berbagai perasaan-perasaan yang muncul, lalu mengungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang Anda syukuri. Nah, yang ketiga, fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ini kita melibatkan kondisi yang ada di sekitar kita nih. Apa toh yang bisa kita amati, apa yang bisa kita ungkapkan, lalu kita fokus pada hal-hal tersebut. Berikutnya, teknik lainnya yaitu dengan menulis. Itu ternyata juga bisa menghasilkan kesadaran penuh. Mungkin Eko senang menulis, itu bisa memberikan kesadaran pada diri kita masing-masing. Lalu juga mendengarkan musik, mungkin Pak Kerno senang gitaran, itu juga salah satu teknik untuk memberikan kesadaran penuh. Lalu menggambar, misalnya Pak Yunus senang menggambar, itu juga merupakan salah satu teknik untuk menghadirkan satu kesadaran penuh atau mindfulness. Berikutnya yang C yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik biasanya akan lebih bersikap positif di dalam kelasnya. Saya yakin Bapak guru di sini sudah bersikap positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu belajar, yang kedua berkolaborasi, dan yang ketiga menjadi teladan. Yang pertama angkat balik ya, bolak-balik tidak apa-apa. Yang pertama modelkan atau menjadi teladan. Maksud dari menjadi teladan ini adalah mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam modelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini dapat diikuti. Yang pertama, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Yang kedua, menciptakan budaya mengapresiasi ketika menunjukkan kepedulian. Saya mau menciptakan budaya mengapresiasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir penuh dalam kegiatan ini. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu sendiri. Nah ini kita bisa menerapkan di kelas. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksi kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir tertumbuh, melalui tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktek baik. Di sini juga contoh sederhana berbagi sesi praktek baik itu sudah diterapkan Bapak Ibu dalam belajar PNM kemarin. Bapak Ibu sudah berbagi praktek baik, sudah belajar modul buat aksi nyata dan membagikan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum belajar pembelajaran berdiferensiasi kemarin dari praktek sampai paket nol, belum belajar strategi PPDB, belajar dari guru, belum belajar hal yang lainnya, kita bisa belajar dari praktek baik dari teman-teman kita. Yang ketiga yaitu berkolaborasi. Maksudnya adalah menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat berdiri dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan kompetensi sosial emosional di sekolah. Kegiatan ini meliputi membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring dengan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial dalam pelaksanaan rapat guru. Kalau di tempat kita sudah membuat komunitas belajar di waktu ini. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan contoh kegiatan komunitas belajar di lingkup sekolah di sekolah biasa. Dalam komunitas pendidikan, komunitas belajar ini merupakan salah satu ciri khas di mana sekolah itu harus membuat komunitas belajar di
mana kegiatannya itu aktif setidaknya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, saya lupa tepatnya. Kalau tidak salah 1 minggu sekali itu harus aktif. Jadi misalnya 1 minggu sekali ini ada misalnya diseminasi dari modul yang telah dipelajari Guru, minggu ke depan siapa, jadi ada kegiatan. Termasuk juga kegiatan misalnya menganalisis butir soal secara bersama-sama di kelas 6 antara Bu Yuri dan Yuri. Itu juga merupakan salah satu bentuk praktek komunitas belajar. Tidak harus diseminasi dari modul yang sudah dipelajari itu. Itu Bapak Ibu. Nah, demikian diseminasi yang merupakan aksi nyata modul 2.2 yang dapat saya sampaikan di sini tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini dari Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau mungkin menanyakan sesuatu pada kita sebagai bahan diskusi, kami persilakan. Tidak ada, Bapak Ibu? Sudah jelas semua? Alhamdulillah jelas. Mau post test? Lagi? Bukan lagi ya, post test. Ya, silakan disiapkan HP-nya tentang post test untuk materi yang sama. Saya kirim link ulang ya. Jadi nanti ada 5 soal saja karena keterbatasan waktu. Bisa dikerjakan. Setelah menyimak modul yang saya sampaikan tentang pembelajaran sosial emosional, kita cek siapa yang paling memahami gitu, paling memahami dari hasil belajar bersama kita. Siapa yang bisa menjadi juara? Jadi tentang pembelajaran sosial emosional. Bukan tidak dibatasi ya? Penuh? Oh, ternyata penuh ya? Kurang kocong. Mungkin ada pengaturannya sebenarnya. Ada ya? Adanya gitu. Langsung ini yang sudah bisa masuk. Silakan menjawab soal yang ada. Kita bisa mencermati siapa yang unggul. Yang bermusik grafik. Unggul langsung melaju. Unggul Bu Septi, Bu Yuliana. Jangan sampai salah ya, kalau salah kan ganti 2 langkah. Ganti Bu Septi salah ya? Bu Yuliana mungkin disusul Bu Septi, Bu Yuli, tahu ya? Bu Septi mungkin. Tekan satu buat. Salah. Kita Bu pikir. Septi wah, Bu Yuli nggak tahu. Salah. Ya wah, berarti juga salah ya. Tapi kok bener nih? Bu Yuliana mungkin. Oh, Bu Septi, wah, Bu Septi yang menulis pertama. Punya bu. Ada Bu salah. Septi terbukti unggul dari Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, boleh dilanjutkan, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Septi terlebih dahulu. Bu Sri kan belum maju, Bu Sri. Jalan di tempat. Pakai tipis. Cukup ya Bapak Ibu, boleh dilanjutkan, tapi untuk sesi aksi nyata diseminasi modul ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas Bapak Ibu yang meluangkan waktu, terima kasih sudah
kita belajar bersama tentang mindfulness, lalu belajar hal-hal yang lain, sehingga semoga bisa menambah pengalaman kita dan tentu semoga akan berdampak positif kepada murid-murid kita di kelas sebagai subjek pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.